Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali Bu Ani masih bisa membersamai kalian anak-anakku untuk belajar tentang pendidikan lingkungan hidup, materi kebakaran hutan. Buat kalian yang duduk di kelas 4 ya, selamat belajar. Bencana alam merupakan peristiwa yang menimbulkan dampak besar bagi kehidupan. Bencana alam dapat merugikan manusia dan makhluk lainnya. Bencana alam dapat menyebabkan kematian, hilangnya harta benda, dan kerusakan lingkungan. Bencana alam disebabkan oleh kegiatan manusia dan aktivitas alam. Bencana kebakaran hutan merupakan salah satu contoh bencana alam. Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai. Di dalam hutan hidup berbagai macam hewan dan tumbuhan. Hutan juga berfungsi sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, dan erosi. Namun, kerusakan sumber daya hutan terus berlangsung. Salah satu penyebabnya adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering terjadi pada musim kemarau karena hutan tersebut dibuka dan dibuat untuk tanah perkebunan atau tanah pertanian. Dampak kebakaran hutan. Yang pertama, bagi kesehatan manusia. Asap akibat kebakaran hutan menyebabkan mata perih dan penyakit pada saluran pernafasan. Yang kedua, pada kegiatan transportasi. Perjalanan dengan kendaraan menjadi berbahaya, baik itu kendaraan darat, laut, maupun udara. 3. Kerusakan hutan. Struktur tanah menjadi rusak. Hilangnya pohon-pohon membuat tanah hutan tidak dapat menahan banjir dan mudah erosi. 4. Hilangnya marga satwa. Banyak hewan yang kehilangan tempat tinggal dan banyak pula yang mati. Pencegahan kebakaran hutan. Yang pertama, bila melihat kebakaran hutan dan lahan, segera laporkan kepada ketua RT atau pemuka masyarakat agar mengusahakan pemadaman api. Yang kedua, bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran terdekat. Bila terjadi kebakaran, gunakan peralatan yang dapat mematikan api secara cepat dan tepat. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan matikan api setelah kegiatan berkemah selesai. Jika kebakaran hutan telah terjadi, harus secepatnya dipadamkan. Kebakaran yang dibiarkan akan meluas tidak terkendali. Berikut ini beberapa cara memadamkan kebakaran hutan. Yang pertama, memadamkan api saat api masih kecil. Kedua, menyiram dengan air. Yang ketiga, menyiram dengan tanah atau pasir. Keempat, memberikan hujan buatan. Menghadapi kebakaran hutan. Sebelum kebakaran, pada saat terjadi kebakaran, dan setelah kebakaran. Kita mulai dari sebelum terjadi kebakaran. Cara menghadapinya yaitu 1. Mempersiapkan alat pemadam api. Yang kedua, mengajak masyarakat untuk peduli kebakaran. Ketiga, menyiapkan orang yang dilatih khusus untuk menangani kebakaran. Cara menghadapi kebakaran hutan pada saat terjadi kebakaran. Yang pertama,
langsung bergerak memadamkan api jika api masih kecil. Kedua, segera lari dari hutan jika api membesar dan cari bantuan. Selanjutnya, gunakan sepatu bot dan masker saat memadamkan api. Kita lanjutkan dengan menghadapi kebakaran hutan setelah kebakaran, yaitu melakukan pengawasan terhadap hutan atau lahan yang terbakar agar api tidak berkobar kembali. Bencana kebakaran hutan menimbulkan kerugian yang besar dan berdampak lama. Hutan yang terbakar akan sangat lama pulih kembali. Dari lahan yang gersang dan hangus itu akan timbul bencana lainnya seperti banjir bandang, erosi, dan kekeringan. Pohon-pohon dan hewan yang tumbuh di hutan juga terancam punah. Sikap peduli terhadap bencana kebakaran hutan dapat kita tunjukkan dengan cara yang pertama yaitu menanam pohon. Selain itu, kita juga bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pencipta lingkungan atau pemerintah yang mengurangi kebakaran hutan atau lahan, yaitu dengan cara membuat poster. Gunanya untuk memberitahukan kepada orang lain tentang pentingnya hutan bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah pembelajaran kita kali ini tentang bencana alam. Semoga bermanfaat buat anak-anakku semuanya. Tetap kita jaga alam kita, bumi kita dengan baik. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, menebar ilmu, menuai manfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.